Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Karisma Putri dari kelas Manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Apa itu rasio keuangan? Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Menurut Harahap 2016, rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Pengertian analisis rasio keuangan. Sedangkan analisis rasio keuangan adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Menurut Fahmi 2015, analisis rasio keuangan adalah instrumen analisis prestasi dari perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan ataupun operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan pola perubahan tersebut untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu dibagi menjadi yang pertama quick ratio. Menurut Sutrisno 2012 adalah rasio yang membandingkan antara aset lancar setelah dikurangi persediaan dengan hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah cash ratio. Menurut Sutrisno 2012 merupakan rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Yang kedua, rasio solvabilitas dibagi menjadi total debt to equity ratio. Menurut Sutrisno 2012, rasio ini digunakan untuk mengukur persentase total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Yang ketiga adalah rasio aktivitas. Dibagi menjadi yang pertama working capital turnover. Menurut Sutrisno 2012 merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja selama periode tertentu. Selanjutnya adalah total asset turnover. Menurut Sutrisno 2012 merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah rasio profitabilitas. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah net profit margin. Menurut Sutrisno 2012 merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan sebuah laba sesudah pajak dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Selanjutnya adalah return on investment. Menurut Sutrisno 2012 digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba dengan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan analisis rasio keuangan.
Yang pertama, memberikan informasi tentang kesehatan keuangan. Yang kedua, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menyajikan data efektivitas operasional sebuah manajemen. Yang keempat, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan ataupun sebuah bisnis. Yang kelima, menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak. Yang keenam, menjadi bahan referensi. Dan yang ketujuh, menjadi bahan evaluasi. Manfaat rasio keuangan. Yang pertama, mengukur kinerja keuangan. Yang kedua, menentukan kemampuan membayar hutang. Yang ketiga, membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor. Yang keempat, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan sebuah keputusan. Yang kelima, membantu memprediksi kinerja di masa depan. Yang keenam, menjembatani komunikasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Metode analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah analisis common size. Metode analisis common size bekerja dengan cara membandingkan perubahan yang ada di berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Perbandingan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk persentase untuk setiap komponen yang ada di laporan keuangan, termasuk neraca keuangan dan laporan laba rugi. Melalui metode analisis ini, sebuah perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai relativitas aktiva lancar terhadap aktiva tetap dan relativitas perusahaan terhadap modal ataupun struktur modal. Yang kedua adalah analisis time series dan forecasting. Dalam metode analisis yang satu ini digunakan untuk memprediksi kondisi finansial di masa depan dengan melakukan perbandingan data keuangan dalam periode tertentu. Ada beberapa poin yang penting yang perlu diperhitungkan dalam analisis ini, di mana poin tersebut bisa berdampak pada perubahan struktur keuangan, antara lain yaitu peraturan pemerintah, perubahan teknologi, sampai dengan pergeseran kompetisi dan sebagainya. Terima kasih, semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik dan diterima dengan baik. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan jika kurang jelas, saya minta maaf juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.